Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahu bi ihsanin ila yaumiddin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli ala Muhammadin wa ala ali Muhammad kama sallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim wa barik ala Muhammad kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim fil alamin innaka Hamidum Majid. Hadirin jamaah salat maghrib rahimakumullah. Melanjutkan pembahasan kita di kitab Bulughul Maram, dan hadis yang terakhir yang kita bahas kemarin adalah tentang tawaf wada dari Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma. Qala, beliau berkata, umiran nasu ayyakuna akhira ahdihim bil baiti illa annahu khuffifa 'anil haid. Orang-orang ketika haji bersama Rasulullah SAW diperintahkan untuk melakukan tawaf atau akhir perkara terakhir yang dia lakukan dalam haji itu adalah tawaf, illa annahu khuffifa, tetapi untuk perempuan-perempuan yang sedang haid maka mereka diberikan keringanan untuk tidak melakukan itu. Hadis ini menunjukkan bahwasanya tawaf wada itu masyru'. Maka dalam haji ya secara umum tawaf itu ada 3. Dalam haji secara umum tawaf itu ada 3. Tawaf yang pertama disebut dengan tawaf kudum. Kudum artinya qadama, takdim artinya laporan, melaporkan, yang pertama kali untuk dilakukan. Artinya sebelum masuk Makkah melakukan kegiatan-kegiatan yang lain itu tawaf dulu, laporan dulu. Itu maksudnya disebut dengan tawaf kudum. Dan hukumnya sunnah bil ijma'. Sunnah bil ijma', kecuali kalau kita melakukan tawaf umroh. Itulah tawaf kudumnya, itulah tawaf umrohnya. Paham enggak? Itulah tawaf kudumnya, itulah tawaf umrohnya. Maka itu hukumnya wajib. Tapi kalau kita memisahkan antara tawaf kudum dan tawaf umroh, maka tawaf kudumnya hukumnya sunnah dan tawaf umrohnya rukun di dalam umroh. Paham enggak? Enggak pernah kepala ini kayaknya. Contoh kemarin ya, Rasulullah SAW itu melakukan umroh dulu kan? Benar enggak? Ihram di Bir Ali. Setelah ihram melakukan apa langsung? Tawaf. Itu tawaf apa itu? Tawaf umroh. Ya. Tawaf umroh. Bagi yang melakukan haji tamattu. Tapi yang melakukan haji qiran itu tawaf kudum dia. Tawaf kudum dia. Nanti setelah tanggal 10 Zulhijjah Rasulullah tawaf lagi untuk kedua kalinya. Itu tawaf apa itu?
itulah tawaf ifadahnya, tawaf umroh plus tawaf haji. Jelas ya? Tapi yang melakukan haji tamattu, dia ihram. Setelah ihram dia melakukan tawaf. Tawaf apa ini? Ini tawaf umrohnya dia. Paham enggak? Itu tawaf umrohnya dia. Dan itu juga yang disebut dengan tawaf kudum dia. Jadi dia tidak memulai ibadah yang lain itu kecuali dengan tawaf, tapi dia langsung menggabungnya dengan ibadah umroh. Paham? Paham? Nah. Jadi kalau kita berbicara tentang tawaf kudum, hukumnya sunnah bil ijma'. Sunnah. Ya. Dan tawaf kudum ini disunnahkan bagi mereka-mereka yang masuk ke kota Makkah, apapun hujahnya. Hujah itu apa artinya? Apapun alasan mereka untuk masuk ke dalam Makkah, itu disunahkan untuk melakukan tawaf kudum. Ya. Contoh misalkan kita TKI misalkan. Ya. Kita pulang dari Indonesia berlibur. Misalkan ya. Kita masuk ke dalam rumah kita, maka sunnah juga untuk melakukan tawaf kudum ketika itu. Kiasan. Dalilnya kias. Maka kita kemarin membahas ya, sebelum masuk kota Mekah disunahkan apa? Mandi. Rasulullah turun sebelum masuk kota Mekah sebagai apa? Sebagai takzim, sebagai bentuk keagungan dengan kota Mekah. Ya. Kemudian yang kedua, tawaful ifadah. Tawaf ifadah ini yang disebut dengan rukun, yang kalau dia itu ditinggalkan maka hajinya batal. Ya, tawaf ifadah ini hukumnya rukun dalam haji dan umroh, dan kalau ditinggalkan batal dia. Hajinya langsung otomatis batal. Wa hadza bil ijma'il ulama. Ini juga ijma' ulama, semua ulama sepakat. Ya, semua ulama sepakat. Wa tsalits huwa tawaful wada', dan yang terakhir ada tawaf wada'. Tawaf wada' ini dilakukan ketika mereka akan meninggalkan kota Makkah. Ya. Dan ini yang menjadi dalil dasar mereka melakukan tawaf wada'. Apa hukumnya? Tawaful wada' wajibun indal jumhuril ulama. Menurut jumhur ulama, Syafi'i, Maliki, kemudian Ahmad, mereka menyebutkan bahwasanya tawaf wada' itu hukumnya wajib. Dan kalau ditinggalkan, ya, kalau ditinggalkan maka harus dibayar dengan dam. Harus dibayar dengan dam kalau dia ditinggalkan. Ini mazhab jumhur ulama. Kecuali Maliki. Imam Malik menyebutkan tawaf wada' hukumnya sunnah. Ya, sunnah. Dan sah haji seseorang itu tanpa tawaf wada'. Jadi kenek-kenek be langsung pulang be, tidak masalah. Walaupun dia tidak melakukan tawaf wada', tidak masalah. Menurut mazhab Imam Malik. Ya. Wallahu alam, pendapat jumhur itu lebih dekat, lebih kuat. Karena kenapa? Dalam hadis yang lain Rasulullah SAW menyebutkan, la yansarifanna ahadukum hatta yakuna akhir ahdihi bil baiti. Janganlah kalian itu meninggalkan kota Makkah, kata Rasulullah, sebelum kalian itu menutupnya di Ka'bah. Ya, ini juga perintah dari Rasulullah SAW, diriwayatkan oleh Imam Muslim. Allahu a'lam, tawaf wada' hukumnya wajib.
bagi yang mampu untuk melakukannya, kecuali perempuan-perempuan yang dalam keadaan haid. Ya, kecuali perempuan-perempuan yang dalam keadaan haid, maka dia diperbolehkan untuk meninggalkan kota Makkah tanpa melakukan tawaf wada'. Tapi dalam mazhab Abu Hanifah, perempuan haid itu boleh melakukan tawaf pulih ya. Ini mazhab syadz, dan ini yang dipakai oleh Imam Ibnu Taimiyah. Ibnu Taimiyah menyebutkan kalau perempuan haid dan dia belum melakukan tawaf ifadah ataupun tawaf wada', sedangkan dia itu harus mengejar waktu. Tahu ya, waktu, karena kita itu sudah ditentukan waktunya, rombongannya. Maka ketika itu dia boleh tawaf dengan syarat darahnya tidak menetes ke masjid. Nah, itu mazhabnya Imam Ibnu Taimiyah, wa huwa mazhabu Abu Hanifah, dan itu pendapat Imam Abu Hanifah, menyelisih mazhab jumhur. Jumhur ulama orang yang haid ya sudah, tidak usah melakukan tawaf di Ka'bah untuk melakukan tawaf wada'. Ini macam-macam tawaf. Yang terakhir adalah tawaf sunnah. Tawaf sunnah ini kapanpun dilakukan ya hukumnya sunnah. Habilenak habile tawaf, itulah. Ya. Sekarang pun kita tawaf tidak jadi masalah. Itu tawaf sunnah. Dan dilakukan dalam keadaan baju seperti ini tidak masalah. Ya. Tapi dengan syarat dia harus dalam keadaan suci. Maka itu kemarin ya, salah satu syarat sah tawaf itu adalah suci dari hadas kecil dan juga hadas besar. Ya, itu tawaf sunnah. Jadi ini bentuk-bentuk tawaf, macam-macam tawaf dalam ibadah haji. Kemudian permasalahan, apakah ada tawaf wada' dalam ibadah umroh? Nah, ini pertanyaannya. Karena kalau travel sekarang itu banyaknya pakai tawaf wada' semua. Ya dah, sebelum pulang tawaf dulu. Karena seolah-olah itu tawaf wada' itu wajib juga di dalam ibadah umroh. Ya, wajib juga dalam ibadah umroh. Bagaimana pendapat ulama tentang tawaf wada' di dalam ibadah umroh? Karena ibadah umroh ini berbeda dengan ibadah haji. Ibadah haji itu bulannya sudah ditentukan. Ibadah umroh kapanpun bisa. Dan Ibnu Qayyim menyebutkan ibadah umroh di bulan haji itu lebih afdol daripada ibadah umroh di bulan-bulan yang lainnya. Kapan bulan haji itu? Mulai dari Syawal, Zulqa'dah, Zulhijjah. Nih 3 bulan ini afdol daripada bulan-bulan yang lain, kecuali bulan Ramadan. Dikarenakan Rasulullah SAW itu menyebutkan al-umrah fi Ramadan ta'dilul hajj. Sesungguhnya orang yang melakukan umroh di bulan Ramadan maka dia mendapatkan pahala haji. Ya, kecuali di bulan Ramadan. Maka bagaimana ketika seseorang itu melakukan umroh? Rukun umroh itu berapa ya? Ihram, kemudian tawaf, kemudian sa'i, kemudian tahallul sudah. Ada tidak tawaf wada' di sini? Tidak ada tawaf wada' di sini. Ya, tidak ada tawaf wada'. Tetapi apakah disunnahkan untuk melakukan tawaf wada'? Di sini perkataannya Syekh bin Baz. Beliau berkata, ini mufti Saudi ya, wal azhar, dan pendapat yang menurut beliau sahih adalah tawaf wada' dalam ibadah umroh saja itu hukumnya sunnah, tidak sampai derajat wajib. Berbeda dengan haji. Kalau haji hukumnya wajib, kalau dalam ibadah umroh hukumnya sunnah saja. Artinya dia sama dengan tawaf-tawaf sunnah yang lain. Ya.
Misalkan kita subuh melakukan tawaf. Setelah subuh kita melakukan tawaf. Tahu-tahu ada perubahan schedule misalkan. Ya. Perubahan schedule ini kalau dalam umroh ini biasa ya. Maka kadang-kadang kita itu diketok kabarnya, tahu-tahu jamaah lah datang karena schedule-nya berubah. Tahu-tahu ada perubahan schedule misalkan. Yang tadinya schedule keluarnya sore, tahu-tahu dimajukan. Harus keluar jam 9. Ya. Kita niat setelah subuh tadi tawaf apa ya? Tawaf sunnah apa ya kan? Tahu-tahu dirubah jadwalnya ke jam 9. Sehingga kita itu harus beres-beres sampai segala macam. Dan kalau kita ingin melakukan tawaf wada, dak tekeburu lagi. Ada keburu lagi. Maka dalam keadaan ini yang tadi itulah menjadi tawaf wada dia. Yang jam 5 ya tadi, yang subuh tadi. Itulah akhir tawaf dia itu di rumah Allah Subhanahu wa taala. Ya. Dan sebaliknya misalkan ada orang yang tidak melakukan tawaf setelah umroh karena mungkin malas. Ada orang itu malas ibadah umroh itu. Ada orang itu ibadah umroh hanya untuk wisata be. Ya. Dan itu banyak. Dia umroh hanya ingin melakukan wisata religi, tapi tawaf malas. Boleh ya? Ya. Ada bentuknya yang seperti itu. Nah, dia melakukan ibadah umroh sudah selesai. Rukun umroh dia, sudah tahallul dia. Kemudian tahu-tahu berubah schedule-nya. Sehingga membuat orang travel ini mumet nih. Habile kita kan tawaf wada'nya. Ya. Kalau nak tawaf wada' dak terkejar. Kalau dak ada digawe di demo dari jemaah misalkan. Maka dalam keadaan ini maka dia tidak wajib untuk melakukan tawaf wada' tadi. Karena tidak berpengaruh di ibadah umroh dia. Tidak berpengaruh di ibadah umroh mereka. Adapun haji, kalau dia meninggalkan tawaf wada' apa hukumnya? Satu kambing hukumnya. Ya. Maka beda antara haji dengan ibadah umroh. Ini pendapatnya Syekh bin Baz. Tapi dalam mazhab Imam Asy-Syafi'i, nih yuk mazhab Imam Syafi'i ini, maka tawaf dalam ibadah umroh juga wajib kiasan dengan ibadah haji. Tapi bedanya, kalau dalam ibadah umroh dia meninggalkan tawaf, dia tidak mendapatkan kambing, tidak ada wajib kambing. Tapi dia hanya sekedar berdosa, meninggalkan kewajiban yang diperintahkan oleh Rasulullah SAW. Karena kenapa? Karena hadisnya hadisnya umum. Umiron nas kata Rasulullah. Kata Ibnu Abbas salah. Ketika itu orang-orang diperintahkan kalau dia masuk kota Mekah, sebelum meninggalkan kota Mekah itu dia harus melakukan tawaf. Hadis umum. Maka dalam mazhab Imam Syafi'i derajatnya menjadi wajib juga dalam ibadah umroh. Ya, dalam ibadah umroh derajatnya menjadi wajib. Begitu juga dengan orang-orang yang keluar Makkah tanpa umroh. Nah ini dia, dikiaskan seperti yang tadi Ana bilang TKI dan lain-lain sebagainya. Ketika dia ingin pulang ke Indonesia misalkan, dia wajib untuk tawaf di Ka'bah sebagai bentuk takzim dia kepada Ka'bah. Ya, dalilnya kias. Ini hadisnya sama, tapi dia dikiaskan dengan perjalanan haji. Ya. Hadis selanjutnya, An Ibnu Zubair radhiyallahu anhuma qala qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam salatun fi masjidi hadza afdal min alfi salatin fi ma siwahu illa al masjidil haram.
Ibnu Zubair pernah berkata bahwasanya sholat di masjid Rasulullah SAW itu lebih baik 1000 kali sholat daripada sholat di masjid yang lain. Itu fadilahnya, 1000 kali sholat. Ya. Wa sholatun fil masjidil haram, dan sholat di masjid haram Makkah afdal min sholati fi masjid hadza bimi'ati sholat. Sholat di Masjidil Haram lebih baik 100 kali daripada sholat di Masjidin Nabawi. Berarti kalau Masjidil Haram itu dibanding dengan masjid kita ini 100.000 kali afdolnya mereka-mereka yang sholat di Masjidil Haram. Ya. Hadis ini menunjukkan kepada kita bahwasanya masjid antara satu dengan yang lainnya itu mempunyai fadilah yang lebih. Ya, jadi tidak ada semua masjid itu sama. Masjid itu mempunyai fadilahnya masing-masing antara satu dengan yang lainnya. Dan fadilah masjid itu diukur dengan yang pertama lisan Rasulullah SAW. Ketika lisan Rasulullah SAW sudah menyebutkan seperti itu, maka itu yang menjadi dasar bahwasanya masjid ini afdol dari masjid-masjid yang lain. Kemudian yang kedua, yang membuat masjid itu afdol dari masjid-masjid yang lain adalah ketika masjid tersebut mengikuti sunnah Rasulullah SAW. Makanya dalam Al-Quran itu ada masjid diror namanya, masjid yang dibangun untuk memecah belah umat muslim di zaman Rasulullah. Orang-orang ketika itu disuruh untuk meninggalkan masjid Rasulullah, dibangun masjid namanya masjid diror. Ya, dan Rasulullah SAW itu menyuruh untuk meruntuhkan masjid itu, dirobohkan. Ya. Maka antara satu masjid dengan masjid yang lainnya itu ada tafadul, ada fadilah-fadilah yang mungkin berbeda dimiliki antara satu masjid dengan masjid yang lain. Dan juga dipengaruhi oleh apa? Mungkin ya, harta untuk membangun masjid tersebut. Ada orang membangun masjid dengan harta yang tidak baik, tidak ada lama umur masjidnya. Ya, tidak ada lama. Walaupun semegah-megah apapun itu, tidak ada lama umurnya. Ya. Karena salah dalam niat membangun masjid. Gitu. Tapi ketika orang membangun masjid itu dalam keadaan yang mukhlisin lahuddin, ikhlas karena Allah Subhanahu wa taala, insyaallah Allah pertahankan terus, Allah jaga. Allah jaga. Ya, walaupun bukan dari tangan kita yang menjaga, gitu ya. Cuman kita hendak mencari apa namanya bagian dari tentara-tentara Allah Subhanahu wa taala yang menjaganya. Maka di sini dalil bahwasanya Masjidil Haram dan Masjidin Nabawi afdal dari masjid-masjid yang lain. Dan salah satu masjid yang pernah disebutkan Rasulullah SAW adalah Masjidil Aqsa, di mana sholat di Masjidil Aqsa itu fadilahnya 500 kali lebih afdal daripada sholat di masjid yang lainnya. Kemudian para ulama berbeda pendapat, apakah amalan soleh yang Allah tingkatkan itu hanya sholat saja? Apakah amalan-amalan lain juga ditingkatkan pahalanya? Paham ya? Contoh misalkan sedekah di Masjidil Haram, apakah ditingkatkan juga 100.000 kali daripada sedekah di sini? Misalkan. Ya. Maka di sini ulama berbeda pendapat. Ya. Sebagian dari mereka menyebutkan bahwasanya sama dengan sholat. Ibadah-ibadah lain yang dilakukan di tanah haram, di Masjidil Haram, itu Allah tingkatkan.
Sedekah di Masjidil Haram Allah tingkatkan. Kemudian membuat kebaikan di Masjidil Haram Allah tingkatkan pahalanya daripada di selain Masjidil Haram. Ya. Kemudian salah satu sunnah, qala Syekh ya, salah satu sunnah ketika kita masuk ke dalam kota Mekah atau kota Madinah, idza dakhala al-Madinah fa innahu ya'ti masjidin Nabi. Kalau kita masuk ke Madinah, maka jangan pernah kita meninggalkan untuk ziarah ke masjid Nabi. Ya, jangan pernah kita meninggalkan untuk ziarah ke masjidin Nabi. Wa yusalli fihi, dan salatlah di dalamnya. Dan kalau mampu, kita itu mempersiapkan bekal untuk perjalanan kita menuju masjid-masjid yang disebutkan Rasulullah SAW. Ya. Walaupun hanya sekedar untuk melakukan sholat, tidak pepe. Ya. Kita nabung duit banyak-banyak untuk melakukan sholat di Masjidin Nabawi, tidak jadi masalah. Ya. Tapi kalau kita nabung duit banyak-banyak hanya untuk nyari masjid yang paling bagus, aku nabung duit ini, aku nak sholat di masjid Qatar misalkan, nah itu tidak ada sunnahnya. Sunnahnya tidak ada dapat. Tapi sholatnya tetap sahih, maksud aku. Sunnahnya tidak ada dapat. Ya. Wa yusallimu ala nabi mustaqbilal hujrah mustadbiril qiblah inda aktsaril ulama. Kemudian Syekh juga menyebutkan bahwasanya ketika kita ziarah ke Masjid Nabawi disunnahkan untuk memberi salam. Ada salat kepada Nabi, ada salam kepada Nabi. Ya. Kalau salat, Allahumma salli ala Muhammadin wa ala ali Muhammad kama sallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim wa barik ala Muhammad. Makanya dalam hadis ada sahabat bertanya kepada Rasulullah SAW dalam hadis ini, ya, wahai Rasulullah, kami bisa untuk memberi salam kepadamu, dan bagaimana kami memberikan sholawat kepadamu? Itu yang diajarkan Rasulullah SAW. Maka para ulama pun menyebutkan bahwasanya ketika kita masuk ke Madinah disunnahkan untuk berziarah ke makom Nabi, hujrah. Di sini disebut hujrah. Makam Rasulullah SAW, dan memberikan salam. Ya. Bagaimana memberikan salam? Assalamualaikum ya Rasulullah, boleh. Ataupun kita bersalawat ketika kita melewati kuburan Rasulullah SAW dengan menghadap ke arah kubur. Ya. Dengan menghadap ke arah kubur. Tapi para ulama juga menyebutkan bahwasanya ketika berdoa menghadap ke arah kiblat afdol daripada menghadap ke arah kubur. Ya. Menghadap ke arah kiblat afdol daripada mengarah ke arah kubur. Ya. Walaupun nanti ada khilaf di antara para ulama ketika sebagian orang itu meminta barokah ke kuburan Rasulullah SAW. Ya. Ke kuburan Rasulullah SAW. Dan banyak yang melakukan hal tersebut. Gitu. Mereka berdoa menghadapnya ke kuburan Rasul. Ya. Ini salah praktek dalam mempraktekkan perkataan para ulama. Para ulama itu berpendapat at-tabarruk wa tawassul bi dzati Rasulillah sallallahu alaihi wasallam jaiz, boleh. Meminta barokah dengan zat Rasulullah dan asar tahu ya? Asar itu barang peninggalan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, jaiz, boleh. Bahkan dalam riwayat Imam Ahmad pernah menyimpan rambut Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Rambutnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam.
Ketika beliau sakit, dimasukkan rambut Rasulullah SAW, kemudian dibacakan ayat-ayat Al-Quran dan diminum. Syirik dari Imam Ahmad? Tidak, karena memang rambutnya Rasulullah. Tapi kalau rambut kita, nah ini yang bahaya. Banyak racun rambut kita ini. Ya, rambut kita banyak racunnya. Cuman para sahabat ya, lebih banyak meninggalkan bab ini daripada melakukannya. Paham ya? Lebih banyak meninggalkan bab ini. Karena kenapa? Karena kalau orang mempermudah bab ini, maka ujung-ujungnya kelak terjadi pelecehan kepada Rasulullah. Paham ya? Makanya dalam haji, apakah ada riwayat ketika Rasulullah SAW membotak rambutnya, ada yang berbut rambut Rasulullah SAW? Ada riwayat? Tidak ada riwayat yang menyebutkan seperti itu. Tapi hukumnya boleh. Hukumnya boleh. Ya. Makanya dalam riwayat yang lain, ada seorang perempuan minta doa kepada Rasulullah SAW supaya diberikan kesembuhan dalam penyakitnya. Boleh tidak minta doa kepada Rasulullah? Boleh. Dan doa Rasulullah SAW itu mustajab. Tapi Rasulullah SAW itu memberikan pilihan yang lain. Kalau engkau mau bersabar dengan penyakitmu ini, maka engkau akan mendapatkan surga. Apakah perempuan ini seolah-olah tidak membutuhkan Rasulullah? Tidak. Tapi Rasulullah SAW itu memberikan pilihan yang lebih baik. Karena aku doakan ataukah bersabar sendiri kepada Allah Subhanahu wa taala. Itu ya. Maka kadang-kadang ada sebagian saudara-saudara kita ini yang mengamalkan bab-bab ini ya, bab-bab yang mencari berkah melalui athar. Athar itu peninggalan Rasulullah SAW secara berlebih-lebihan, ya, secara berlebih-lebihan. Maka disunahkan untuk memberikan salam ketika kita melewati kuburan Rasulullah SAW, dan itu sunnah, ya, dan itu hukumnya sunnah. Wa yukrahu raf'u sawti inda hijrihi li'annahu fi tawfiril wa hurmati kahayatihi. Maka ketika kita memberikan salam kepada Rasulullah, janganlah mengangkat suara yang tinggi. Allahumma shalli ala Muhammad, tinggi-tinggi itu di dekat kuburan Rasulullah SAW. Fa innahu yukrah, kata para ulama, dimakruhkan. Kenapa? Karena kita menghormati hijr. Menghormati hijr ini menghormati maqam, menghormati kuburan Rasulullah SAW seperti kita menghormati beliau ketika hidupnya. Ya. Apa dalam Al-Quran? Ya ayyuhalladzina amanu la tarfa'u aswatakum fawqa sautin nabi wa la tajharu lahu bil qaul kajahri ba'dikum ba'da. Wahai orang-orang beriman, kata Allah dalam Al-Quran, jangan kalian mengangkat suara kalian itu lebih tinggi daripada Rasulullah. Ya. Bukan kayak macam kita mengangkat suara di antara kita. Di sini agak besar, di sini lebih besar. Nah, itu sesama kita bantai lah, menenek ika. Ya. Tapi kepada Rasulullah SAW dilarang, manhiyun anhu. Dan ketika Rasulullah SAW meninggal juga seperti itu. Kita harus menjaga adab di maqam Rasulullah SAW. Dan jangan pernah berlebih-lebihan dengan maqam Rasulullah SAW. Ya. Bab selanjutnya, ini bab terakhir dalam haji, ya, babul fawat wal ihsar. Fawat artinya ada sesuatu yang tertinggal ketika haji. Wal ihsar itu sesuatu yang melarang kita untuk menyempurnakan ibadah haji. Paham ya? Contoh, kita lah berangkat haji ini
sudah ihram, tahu-tahu ketika ihram itu ada uzur syar'i, sakit badan, demam, apa segala macam, sehingga tidak mampu lagi untuk melakukan ibadah itu. Ya, apa yang harus kita lakukan? Apakah kita langsung cabut baju ihram itu, langsung tarak selimut, langsung tidur, atau macam mana? Nah, ini yang dibahas. Ya, jadi hukum ini hukum khusus, tidak ada basing-basing. Dan itu pernah terjadi ketika ada jemaah umroh, dia lah mulai ihram. Ketika dia pakai baju ihram tuh gigil. Lah macam mana? Menggigil pasti niat narak selimut kan? Ya. Dan dia harus menggunakan pakaian yang tebal kalau digigil. Tak mungkin dia cuma pakai 2 helai kain itu. Inilah yang disebut yang akan dibahas di bab ini. Ya. Dari Ibnu Abbas radhiyallahu anhu qala qad uhsira Rasulullah SAW fahalaqa ra'sahu wa jama'a nisa'ahu wa nahara hadiyahu hatta i'tamara aman qabilan. Rasulullah SAW ketika itu ditahan untuk masuk kota Makkah. Ya. Ketika Hudaybiyah, perjanjian Hudaybiyah ketika itu. Rasulullah ingin melakukan umroh tapi ditahan oleh orang-orang Quraisy. Sehingga ketika mereka sudah melakukan ihram, tidak dipacak masuk kota Mekah, sudah pacak melakukan ibadah. Ya, maka apa yang Rasulullah SAW lakukan? Rasulullah gunting rambutnya, dibotak rambut Rasulullah SAW. Setelah dibotak, maka Rasulullah SAW juga mencampuri istri-istrinya, kemudian menyembelih hewan hadiyunya, dan Rasulullah SAW ganti di tahun depan, gitu ya. Apa yang bisa diambil dari hadis ini? Ya. Para ulama menyebutkan bahwasanya pendapat yang pertama, jumhur ulama menyatakan wajib mengganti dengan 1 kambing ketika kita tidak menyelesaikan ibadah umroh ataupun haji. Ya, wajib mengganti dengan 1 kambing ketika kita tidak menyelesaikan ibadah umroh atau haji, walaupun alasannya syar'i. Macam tadi kataku, kita sudah melakukan ihram umroh, tahu-tahu badan demam, ya, tahu-tahu asam urat naik, misalkan kaki pincang haro untuk melakukan tawaf, macam mana kira-kira? Ya, maka ketika itu dia harus menggantikannya dengan 1 kambing. Dan inilah pendapat jumhur ulama. Dan dia langsung menyelesaikan dengan tahlul, langsung tahlul baik ketika itu. Ya, langsung tahlul dan juga ganti dengan 1 ekor kambing. Ya. Dan ini pendapatnya jumhur ulama. Pendapatnya jumhur ulama. Tetapi pendapat Imam Malik menyebutkan tidak ada wajib. Tidak wajib menggantikan dengan 1 ekor kambing. Ya. Karena kenapa? Karena ada sebagian jamaah umroh bersama Rasulullah SAW yang mengikuti Rasulullah SAW tidak membawa hewan hadi, dan Rasulullah SAW tidak memerintahkan mereka untuk menggantinya. Ya, ini alasan Imam Malik bahwa yang uzur di pertengahan jalan tidak wajib untuk melakukan kurban ataupun menggantikan dengan kambing tadi. Begitu juga dalam hadis ini Rasulullah SAW menggantikannya di tahun depan umrohnya. Ya. Apakah qadha itu wajib? Qadha tahu ya? Apa arti qadha? Diganti, mengganti sesuatu yang apa namanya? Yang terhalang, gitu ya. Maka para ulama menyebutkan tidak wajib untuk diqadha kalau dalam umroh, tapi kalau dalam haji wajib. Ya, kita haji nih tahun ini, tahu-tahu ketika haji pesawat kita di stop, tidak boleh masuk ke Mekah karena corona misalkan,
Hampir kan kemarin kan jamaah haji kan. Kalau belum ihram tidak masalah. Kalau belum ihram. Kalau sudah ihram ini yang masalah. Karena ketika dia sudah ihram berarti dia sudah masuk ke dalam nusuk. Paham ya? Dia lah masuk dalam rentetan ibadah. Kalau belum ihram, oh dah lah. Kelak beh, tahun hadap beh, tidak jadi masalah. Tapi kalau dia itu sudah masuk ke dalam nusuk, ini yang jadi masalahnya. Ya. Maka dalam ibadah umroh, ya, dalam ibadah umroh tidak wajib dia ganti dengan umroh yang baru. Jadi wajib dia ganti dengan umroh yang baru. Tapi dalam ibadah haji, maka dia wajib mengqadha, diganti dengan yang baru. Arti umroh dia yang sebelum belum ada sah artinya. Bukan belum ada sah artinya belum ada gugur kewajiban haji dia. Tapi pahala haji dia itu sudah dapatkan ketika itu. Karena apa? Karena memang Allah yang menentukan. Karena kita sudah berniat melakukan haji, tapi di pertengahan jalan Allah hentikan perjalanan kita itu dengan sebab-sebab yang terjadi. Ya. Maka dalam ibadah haji wajib diqadha, tetap harus diqadha. Tapi kalau dalam ibadah umroh maka dia tidak wajib untuk diqadha, ya. Rasulullah SAW pernah menyebutkan man fatahul arafat, barang siapa yang meninggalkan Arafah, ya, faqad fatahul hajj, maka dia telah meninggalkan haji, batal haji dia. Wa yatahallal bi umratin wa alaihi alqada, maka tahallullah ketika itu, langsung baik tahallul, botak rambutnya, kemudian gunakan pakaian yang biasa, kemudian selesaikan umrohnya dan gantikan haji di tahun depan, kata Rasulullah SAW. Ini pendapat mereka-mereka yang menyebutkan bahwa kalau haji itu tertinggal wajib diganti, ya, wajib untuk diganti. Wa huwa madhabu jumhur, dan itu pendapatnya jumhur. Dan pendapat yang menyebutkan kalau umroh tidak ada wajib untuk diganti, itu adalah pendapatnya Imam Malik, ya. Dan ana sendiri lebih condong ke pendapatnya Imam Malik. Kalau dalam bab umroh, karena umroh itu hukumnya sunnah, tidak ada wajib untuk diganti. Tapi kalau dalam masalah haji, maka dia wajib untuk diganti, ya, wajib untuk diganti. Hadis selanjutnya dari Aisyah radhiyallahu anha qalat dakhala Nabi sallallahu alaihi wasallam ala Duba'ah binti Zubair bin Abdul Muttalib. Faqalat ya Rasulullah inni uridul hajj wa ana syakiyah. Faqala Nabi sallallahu alaihi wasallam hujji washtariti wa anna mahalli haitsu habastani. Ini yang disebut dengan al-ishtirat fil hajj, memberi syarat-syarat ketika haji ataupun umroh. Ya. Seorang Duba'ah ketika itu berkata kepada Rasulullah, ya Rasulullah, aku ingin melakukan haji, tapi aku sakit. Aku takut di pertengahan jalan itu tidak selesai ibadahku. Maka Rasulullah SAW itu menyebutkan ishtariti. Ishtariti huwa an man arada al-ihram ishtarata ala rabbihi fi ihramihi annahu in saddahu al-adu an siyam wala qada anil bait wa habasatul habis man faradal au dia au dhahabu nafaqa fa innahu yahil min ihramihi bila hadiyun wala siyam wala qada. Pendapat yang pertama menyebutkan tadi, ya, kalau kita sudah masuk ihram kemudian dak de abis rentetan ibadah kita, maka apa yang harus digawe? Diganti dengan satu kambing. Kalau dak mampu diganti dengan satu kambing, maka dia harus berpuasa berapa hari? Berapa? 10. Ya, dia berpuasa 10 hari. Maka inilah fungsi istirat tadi. Ketika kita ibadah dan ada kemungkinan kayak aku dah sanggup melakukan ibadah ini, kayak, tapi dia usaha. Maka ketika kita ihram itu, ya, Allahumma, kita berkata ketika ihram, Allahumma labbaika umratan. Kemudian kita menyebutkan Allahumma wa inna mahalli, ya Allah, aku tahallul
di mana di tempat engkau mentakdirkannya untuk tahallul. Itulah maksudnya. Paham ya? Paham enggak? Kita nyebut kepada Allah Subhanahu wa taala, istirat namanya. Meminta syarat, ya Allah, aku akan tahallul di tempat di mana engkau mentakdirkannya kepadaku. Kalau misalkan ada halangan-halangan yang membuatku tidak mampu meneruskan rentetan ibadah ini, maka aku tahallul di tempat. Ketika dia melakukan ini, maka dia tidak wajib mengeluarkan kambing, dan juga dia tidak wajib untuk menggantikannya dengan puasa tadi. Paham enggak? Ya, jelas ya. Ini apa hukumnya? Sebagian ulama menyebutkan mustahab melakukan al-ishtirat seperti ini. Makanya kami kemarin pun ketika bertugas, karena kadang-kadang ketika jamaah itu datang nek yang wajib ditinggal. Paham ya? Waktu itu ada jamaah datang pas sholat Jumat. Macam mana kira-kira? Kita melakukan sholat Jumat atau kita menyambut jemaah haji yang baru datang tadi? Apa yang dipilih? Kira-kira? Peneng kan kepala? Hanya semua yang Jumat nih. Kalau kita sholat Jumat, jemaah ini apa yang ngurus? Teluntang-lanteng kan kayak gini. Ya. Maka inilah ada keadaan-keadaan yang membuat kita itu meninggalkan hal-hal yang wajib dalam ibadah haji ataupun umroh, maka disunnahkan untuk melakukan al-ishtirat ini, meminta syarat kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita nyebut kepada Allah Subhanahu wa taala bahwa tempat tahallul kita itu di mana kita mampu untuk melakukannya. Kalau tidak mampu lagi, ya disitulah kita melakukan tahallul. Ya, sisa satu hadis tanggung, tapi lebih waktu. Insyaallah kita lanjut di pertemuan yang lain ya. Besok pagi tunggu bae pengumuman. Kemana Ecung sobagi tunggu bae pengumuman ya. Kita tutup dengan kafaratul majlis. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.